Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 1. Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Perancang sampul Lanna Hartono. Penata letak Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Dalam Salekha Sutta, Sang Buddha berkata bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang yang sepenuhnya tenggelam di dalam rawa akan mampu menolong orang lain yang berada dalam kesulitan serupa. Namun hal ini bisa dilakukan oleh mereka yang tidak terbenam dalam lumpur. Demikian pula, hanya seorang yang telah terdisiplinkan, terlatih dalam 3 kelompok jalan mulia berunsur 8, dan telah memadamkan api kotoran batin, akan mampu menolong orang lain sehubungan dengan disiplin, latihan, dan padamnya kotoran batin. Salekha Sutta. Pendahuluan. Seorang siswa sejati Sang Buddha seharusnya memiliki sedikit keinginan. Ia harus puas dengan apa yang ia miliki dan mengurangi kotoran batinnya. Mempunyai sedikit keinginan atas kepemilikan materi atau pelayan. Ia tidak boleh membanggakan pencapaiannya dalam pembelajaran naskah-naskah atau dalam praktek meditasi. Ia harus menjaga pengetahuan atas pembelajarannya atau pencapaian spiritualnya untuk diri sendiri. Seorang Arya sejati tidak mengungkapkan pandangan terang spiritualnya kepada orang lain walaupun ia ingin mengatakannya. Hanya seorang penipu religius yang menyebut dirinya sendiri sebagai seorang Arya atau Arahan. Kepuasan juga penting dalam pengembangan spiritual. Seseorang harus puas dengan apapun yang ia miliki, apakah baik atau buruk. Yang sama pentingnya adalah mengurangi kotoran-kotoran batin atau kilesa. Latihan diri yang mengarah menuju tujuan ini adalah yang dibahas dalam Salekha Sutta. Sutta ini bermanfaat bagi para meditator maupun non-meditator. Berguna bagi mereka semua yang ingin mengatasi keinginan atau nafsu tidak bermoralnya dan mengembangkan keterampilan dalam keinginan-keinginan baik. Pertanyaan Cundathera. Pada suatu ketika, sewaktu Sang Buddha sedang menetap di Wihara Jetawana di Sawathi, Maha Cunda, seorang arahat, yang juga merupakan adik dari Sariputta, memasuki kondisi batin transenden yang disebut pencapaian buah atau phala samapatti. Seorang arahat biasanya melewatkan waktunya dalam salah satu dari kondisi-kondisi ini, ketika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, seperti berdiskusi atau membabarkan dhamma. Kadang-kadang ia berdiam dalam pencapaian absorpsi atau jhana samapatti, atau pencapaian penghentian, nirodha samapatti, di mana segala aktivitas batin berhenti. Atau ia mungkin berdiam dalam pencapaian buah kearahatan atau arhatta samapatti yang menjaganya tetap terabsorpsi dalam kedamaian nibbana. Setelah melewatkan sehari penuh dalam kondisi batin ini, Cundathera mendatangi Sang Buddha pada malam hari dan setelah bersujud, ia mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang mulia, terdapat banyak pandangan salah sehubungan dengan teori ego atau atta, atau teori dunia atau loka. Yang mulia, apakah seorang bhikkhu menghalau pandangan-pandangan salah ini
atau sepenuhnya meninggalkannya tepat pada saat ia mulai merefleksikannya. Penjelasan atas pertanyaan. Sebelum munculnya Buddhisme, satu sosok makhluk disebut sebagai diri atau atta atau alam atau loka. Terdapat 3 alam, yaitu alam makhluk-makhluk hidup atau satta loka, alam fenomena atau sangkara loka, dan alam fisik atau oka saloka. Diri dan alam pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu makhluk hidup. Pandangan salah tentang diri. Beberapa orang menganggap tubuh fisik sebagai suatu diri atau ego atau jiwa, atta. Misalnya, ketika mereka menekuk atau meregangkan atau menggerakkan tangan atau kaki, mereka percaya bahwa itu semua adalah mereka sendiri yang melakukan gerakan-gerakan tersebut. Dalam pandangan ini, diri atau atta diidentifikasikan sebagai tubuh fisik. Menurut yang lain, atta bukanlah tubuh manusia, melainkan yang melingkupi tubuh itu. Dan hubungannya dengan tubuh adalah seperti hubungan antara pohon dengan bayangannya. Gerakan dari bagian tubuh manapun bukanlah dilakukan oleh atta, melainkan oleh tubuh ini yang menjadi bagian dari atta. Gerakan tersebut timbul sesuai dengan kehendak atta. Pandangan ini mengidentifikasikan atta sebagai batin. Kemudian, ada pandangan bahwa tubuh fisik ini bergantung pada atta bagaikan aroma bunga yang bergantung pada bunga. Pandangan ini juga menganggap batin identik dengan atta. Beberapa orang mempercayai bahwa atta melekat menjadi satu di dalam tubuh. Mereka mengatakan bahwa atta menyebar di seluruh tubuh. Ukurannya bergantung pada ukuran tubuh. Beberapa mengatakan bahwa atta terletak di rongga jantung bagaikan bara api yang berkobar dalam kesenyapan. Kepercayaan-kepercayaan tentang atta ini berkembang luas dalam literatur India kuno dan kepercayaan serupa tentang diri atau jiwa juga ditemukan di negara-negara lain. Kepercayaan atas diri atau atta tidak bertahan di negara Buddhis seperti Myanmar, karena Buddhisme menolak kepercayaan ini. Meskipun beberapa orang masih percaya pada keberadaan jiwa atau roh atau atta, dalam bahasa Myanmar, Laikipia, di dalam tubuh. Beberapa perempuan membicarakan tentang roh yang ditakuti atau ditangkap oleh setan. Banyak orang menggambarkan atta sebagai suatu entitas hidup yang masuk atau meninggalkan tubuh ini. Ada 4 jenis kepercayaan ego yang berpusat pada tubuh fisik. Kepercayaan pertama, menganggap tubuh ini sebagai ego, sedangkan 3 lainnya mengidentifikasikannya sebagai batin. Atau 3 kepercayaan terakhir mungkin tidak berhubungan dengan batin atau tubuh, karena pada masa kini mereka yang mempercayai ego bersikeras bahwa ego bukanlah tubuh ataupun batin. Terlepas dari segala penyangkalan mereka, kepercayaan mereka tetap berpusat pada batin dan tubuh. Demikian pula, terdapat 4 jenis kepercayaan ego sehubungan dengan perasaan. 1. Kepercayaan yang mengidentifikasikan ego sebagai perasaan. Akulah yang merasa sakit, akulah yang merasa bahagia atau tidak bahagia. 2. Kepercayaan bahwa ego tidak identik dengan perasaan, melainkan memiliki perasaan sebagai propertinya. 3. Kepercayaan bahwa perasaan bergantung pada ego. 4. Kepercayaan bahwa ego bergantung pada perasaan. Demikian pula, terdapat 4 jenis kepercayaan ego sehubungan dengan persepsi atau sanya.
4 kepercayaan ego sehubungan dengan bentukan mental atau sangkara, dan 4 kepercayaan ego lainnya lagi sehubungan dengan kesadaran atau winyana. Singkatnya, terdapat 4 kepercayaan ego yang terhubung dengan masing-masing dari 5 kelompok unsur kehidupan atau pancakkhanda. Dan oleh karena itu, seluruhnya terdapat 20 jenis kepercayaan tentang ego. Kepercayaan-kepercayaan tentang ego ini disebut pandangan diri atau Atmata Ditti, atau pandangan personalitas atau Sakkaya Ditti. Orang biasa atau makhluk duniawi pada umumnya tidak terbebas dari kepercayaan ego ini. Perbedaannya adalah bahwa beberapa dikuasai oleh kepercayaan ini, sedangkan beberapa lainnya tidak menggenggam erat padanya. Kita dapat terlepas penuhnya dari pandangan ini hanya ketika kita mencapai tingkat kesucian pertama memasuki arus atau Sotapatti Magga. Teori-teori tentang alam. Dalam hal ini, alam atau loka adalah sebutan lain untuk atta. Terdapat 8 jenis teori mengenai loka yang muncul di India pada masa Sang Buddha. 1. Teori pertama adalah bahwa loka atau atta tidak dapat hancur, ada untuk selamanya. Ini adalah pandangan keabadian atau eternalisme, Sassata Ditti. Para penganut pandangan ini berpendapat bahwa walaupun tubuh fisik hancur pada saat kematian, inti atau saripatinya atau atta tidak terpengaruh atas kehancuran tersebut. Atta tetap menerus dan melanjutkan keberadaannya di sana. Tidak akan pernah mengalami kehancuran. Pandangan ini agak serupa dengan pandangan beberapa orang Myanmar yang tidak memiliki pengetahuan Buddhisme. Bagi mereka, pembuahan menandakan kedatangan makhluk hidup ke dalam rahim ibu. Sementara kematian berarti kepergian entitas ego menuju alam tujuan yang baru. Mereka yang melekat erat pada pandangan ini tidak berlatih meditasi, sehingga mereka tidak dapat memperoleh kemajuan spiritual. Kepercayaan ini sesungguhnya adalah halangan besar dalam jalan menuju Nibbana. Namun, pandangan ini tidak tertanam dalam-dalam pada umat Buddhis Myanmar. Mereka menerima ajaran bahwa kehidupan ini adalah tanpa diri yang abadi, bahwa ini hanyalah rangkaian sebab dan akibat atau rangkaian keadaan batin jasmani. Mereka percaya bahwa proses batin jasmani ini akan berakhir bersamaan dengan padamnya penyebabnya, yaitu kotoran batin, sebagai hasil dari pencapaian 4 tingkat pengetahuan melalui meditasi. Oleh karena itu, kepercayaan keabadian dari masyarakat Myanmar tidak mempunyai ancaman serius bagi kemajuan spiritual. Namun, walaupun tidak tertanam dalam, seseorang tidak akan mampu melenyapkannya sepenuhnya sampai ia menjadi seorang pemasuk arus atau Sotapanna. 2. Berlawanan dengan pandangan keabadian adalah pandangan pemusnahan atau Uccedat Ditti. Menurut kepercayaan ini, keberadaan entitas ego berlangsung hanya sampai pada kehancuran dari tubuh ini. Setelah itu musnah. Pada masa Sang Buddha, hanya sedikit orang yang menganut kepercayaan ini. Tetapi pada masa kini, kepercayaan ini menjadi populer karena kaum non-Buddhis telah mengemukakan argumen-argumen yang terlihat menarik mengenai hal ini. Mereka menolak gagasan kehidupan mendatang dengan dasar bahwa hal tersebut tidak diakui oleh penelitian empiris. Pandangan pemusnahan ini menjadi terkenal, mungkin karena pendekatan mereka disertai dengan keahlian dalam penulisan dan keinginan manusia yang kuat untuk menikmati kehidupan sepenuhnya di sini dan saat ini. Pada kenyataannya, tidak ada jiwa yang kekal ataupun yang musnah setelah kematian, atau tidak ada immortalitas maupun pemusnahan sepenuhnya. Buddhisme menolak entitas ego
dan mengenal hanya proses batin jasmani yang terkondisi oleh hukum sebab dan akibat. Hanya ada kontinuitas dari sebab dan akibat, seperti ketidaktahuan atau kegelapan batin yang menyebabkan bentukan-bentukan kama atau sangkara. Sangkara atau kama ini pada gilirannya menyebabkan timbulnya kesadaran pada kehidupan berikutnya, dan seterusnya. Kematian bukanlah misteri, dalam arti pelenyapan akhir dari makhluk batin jasmani yang tunduk pada proses kehancuran yang tanpa henti. Namun, kematian bukanlah pemusnahan. Karena adanya kotoran batin dan terkondisi oleh kama, maka peristiwa-peristiwa jasmani dan batin berlangsung terus-menerus tanpa putus, seperti kehidupan sebelumnya, pada tempat yang baru dan kehidupan yang baru. Kelahiran kembali bukanlah perpindahan jiwa, juga bukan perpindahan batin dan materi dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Fenomena jasmani dan batin muncul secara berkesinambungan dan senantiasa berlalu. Bukanlah kesadaran mata yang melihat, juga bukan kesadaran telinga yang mendengar. Masing-masing kesadaran muncul pada saat yang tepat dan lenyap seketika. Tetapi terdapat suatu hubungan sebab akibat di antara dua unit kesadaran yang berturutan tersebut. Begitu juga halnya, kematian menghancurkan sepenuhnya seluruh batin dan materi. Namun, keberadaan fenomena batin jasmani yang baru muncul pada kehidupan baru, dan hal ini berkaitan secara sebab akibat dengan kehidupan sebelumnya. Kesadaran kehidupan kembali dan faktor-faktor batin jasmani lain yang berkontribusi di kehidupan baru muncul sebagai hasil atau akibat dari kemelekatan pada gambaran atau tanda nimitta apapun pada saat terjadinya kematian. Nimitta ini berhubungan dengan kama seseorang atau gambaran kehidupan mendatangnya. Demikianlah, hanya ada fenomena jasmani dan batin dalam kaitannya dengan sebab dan akibat. Karena tidak adanya entitas ego, maka adalah keliru untuk percaya pada jiwa yang kekal yang berlangsung hidup melewati kematian dan juga keliru menyebutnya sebagai pemusnahan. Proses batin jasmani akan berlanjut selama seseorang belum terbebas dari kotoran batin. Hal ini hanya akan berakhir sepenuhnya pada pencapaian arhatta dan meninggal, setelah terbebaskan dari segala kemelekatan. Kematian seorang arahan atau parinibbananya bukanlah pemusnahan. Hal ini hanya berarti penghentian sepenuhnya penderitaan yang selalu menyertai proses batin jasmani. Proses ini harus dipelajari melalui naskah-naskah Buddhis dan melalui praktek meditasi. 3. Menurut teori ketiga, atta atau loka adalah kekal dan juga tidak kekal. Teori ini mengakui kekekalan pencipta alam semesta, tetapi tidak kekal pada hasil ciptaannya. Teori ini disebut Ekacasasatawada dalam Brahmajala Sutta. Walaupun teori ini mengatakan bahwa sebagian besar makhluk adalah tidak kekal, namun tidak menerima pemusnahan pada saat kematian. Teori ini berpendapat bahwa atta berpindah ke kediaman lain setelah hancurnya tubuh fisik. Karenanya, teori ini termasuk dalam kelompok kepercayaan keabadian. 4. Teori keempat mengatakan bahwa baik loka ataupun atta adalah tidak kekal, juga bukan tidak kekal. Cukup sulit memahami pandangan ini, yang merupakan spekulasi tidak masuk akal. Karena mengatakan secara tidak pasti tentang atta, teori ini juga disebut geliat belut atau amarawikepawada. Amara adalah nama suatu spesies ikan yang sulit digenggam. 5. Teori kelima mengatakan bahwa atta atau loka adalah terbatas. Dengan kata lain,
Sesosok makhluk hidup adalah dunia dalam dirinya sendiri. Atta yang meliputi tubuh dari suatu makhluk terbatas dalam ukuran sesuai dengan ukuran tubuhnya masing-masing. Dengan demikian, atta dari seorang manusia adalah paling besar berukuran 1 depak tingginya dan 75 sampai 90 cm kelilingnya. Beberapa mengatakan bahwa atta terletak di rongga jantung dan bahwa ukurannya bergantung pada ruang letaknya. Teori ini juga mengatakan bahwa atta sebesar 1 elektron atau paramanungru ketika mencari kehidupan baru. 6. Teori berikutnya adalah bahwa atta atau loka adalah besar tidak terbatas. Teori ini menolak gagasan adanya jiwa secara individu pada masing-masing makhluk dan berpendapat bahwa setiap makhluk adalah bagian dari jiwa besar atau paramatta dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Paramatta ini adalah besar tidak terbatas dan meliputi seluruh alam semesta. Dan karena itu, atta juga besar tidak terbatas. Teori-teori yang memaksakan ketidakterbatasan atta atau sebaliknya ini dapat ditemukan dalam buku-buku religius India modern. Kitab-kitab komentar Buddhis menjelaskannya sebagai ilusi terhadap ukuran gambaran batin padanan atau patibhaga nimitta yang muncul selama praktek konsentrasi pada kasina dan dianggap sebagai atta atau loka. Tetapi ilusi ini terjadi hanya pada sebagian kecil individu pada tingkatan absorpsi pikiran yang lebih tinggi. Kepercayaan-kepercayaan yang telah saya sebutkan di atas muncul pada orang-orang biasa. Dari catatan kaki, kasina adalah suatu objek yang dibuat untuk keperluan meditasi, misalnya tanah liat yang dibentuk menjadi bulatan. 7. Beberapa percaya bahwa atta atau loka adalah terbatas, juga tidak terbatas. Ini agak mirip dengan Eka Casasata Wada, teori 3. Ini kiranya bermakna bahwa atta dari mereka yang diciptakan oleh Tuhan adalah terbatas, sementara jiwa tertinggi atau paramatta dari Tuhan adalah tidak terbatas. 8. Kemudian beberapa lagi mengatakan bahwa atta atau loka adalah bukan terbatas, juga bukan tidak terbatas. Ini juga spekulasi tidak masuk akal, seperti teori 4. Sebuah geliat belut, Amarawike Pawada, yang tidak memberikan jawaban pasti. Semua teori ini adalah absurd, karena berputar di sekitar atta yang sebenarnya tidak ada. Mereka membuat kebingungan yang semakin kusut, seperti halnya spekulasi tentang tanduk kelinci yang tidak ada atau rambut kura-kura. Meskipun demikian, teori-teori tersebut cukup menarik bagi mereka yang bukan pengikut Sang Buddha. Demikianlah, Mahacundathera bertanya kepada Sang Buddha, apakah seorang biku dapat mengatasi kepercayaan-kepercayaan ini pada saat mulai melakukan meditasi? Dengan kata lain, pertanyaan Cundathera adalah, apakah pencapaian konsentrasi atau samadhi, sukacita atau piti, atau melihat cahaya yang muncul pada tahap awal meditasi berarti pelenyapan pandangan salah terhadap atta atau loka? Ada beberapa hal yang menjadi dasar untuk mengajukan pertanyaan demikian. Beberapa orang percaya bahwa konsentrasi, absorpsi pikiran, kegembiraan atau beragam pengalaman yang disebut kotoran pandangan terang atau upakilesa sudah cukup untuk memastikan penaklukan pandangan salah dan pencapaian kearahatan. Pertanyaan-pertanyaan Cunda diajukan untuk mencerahkan orang-orang yang terdelusi dan bangga akan dirinya. Praktek meditasi memiliki atmosfer kesucian dan segala pengalaman yang tidak biasa. Cenderung secara keliru dianggap sebagai pandangan terang yang luar biasa. Tanpa adanya bimbingan yang baik atau guru yang tepat, seorang meditator cenderung menilai dirinya terlalu tinggi dan memiliki ilusi sehubungan dengan pencapaian spiritual hanya berdasarkan hal-hal kecil.
dan sedikit tidak biasa yang dialaminya. Ini bukan hal yang aneh pada masa kini. Bahkan pada masa Sang Buddha, di antara mereka yang berlatih meditasi di bawah bimbingan guru yang luar biasa, Sang Bhagawa dan para arahan mulia seperti Sariputta yang memberikan pengajaran baik dalam hal teori maupun praktek, ada beberapa yogi yang memendam delusi karena pengalaman mereka yang tidak biasa. Cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa pada masa kini jumlah meditator demikian sangat banyak. Pada kenyataannya, pencapaian tujuan spiritual berarti pembedaan antara batin dan jasmani, merealisasi kemunculan dan kelenyapannya yang terus-menerus tanpa henti, dan pemahaman jernih atas ketidakkekalan, anicca, ketidakmemuaskan, dukkha, dan sifat tanpa diri, anatta, dari kehidupan. Di atas segalanya, meditator harus memiliki pencerahan sehubungan dengan sifat alami dari keberadaan fenomena, yaitu kondisinya yang senantiasa berubah dan lenyap. Pencerahan yang dihasilkan dari kekecewaan, kejenuhan, dan keseimbangan batin. Hanya ketika ia telah memiliki pencerahan atau pengetahuan pandangan terang, jnana seperti itu, maka meditator tersebut kemudian dapat melihat nibbana. Hanya ketika ia melihat nibbana, setidaknya pada jalan dari memasuki arus atau sotapatimagga, maka ia dapat melenyapkan pandangan keliru terhadap atta atau loka. Jawaban Sang Buddha. Jawaban Sang Buddha atas pertanyaan Cunda adalah sebagai berikut. Cunda, adalah benar bahwa di dunia ini terdapat banyak pandangan salah mengenai atta atau loka. Pandangan-pandangan ini berakar dari 5 kelompok dari batin dan jasmani atau kanda. Pandangan-pandangan itu berdiam pasif di dalam 5 kanda. Pandangan-pandangan ini secara konstan berpusat pada kelima kanda itu. Tetapi jika seseorang mengetahui kelompok 5 kanda ini adalah bukan milikku, bukan diriku, jika ia melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dengan pengetahuan pandangan terangnya, ia akan sepenuhnya membebaskan dirinya dari pandangan-pandangan keliru tersebut. Adalah sulit untuk memahami baik pertanyaan maupun jawabannya. Cunda bertanya, apakah mungkin mengatasi pandangan-pandangan salah ini hanya saat seseorang memulai merefleksikannya? Tetapi apa itu permulaan refleksi? Jawaban Sang Buddha adalah bahwa pengamatan atas sifat tanpa inti dari 5 kanda berarti pelenyapan pandangan salah. Tetapi bagaimanakah cara untuk mengamatinya? Agar dapat terbebas dari pandangan-pandangan salah tentang atta atau loka, kita harus mengetahui sumber utamanya, serta kesalahpahaman yang memunculkan pandangan-pandangan itu. Menurut ajaran Sang Buddha, kepercayaan-kepercayaan salah ini akan mendominasi kita jika kita secara naif menganggap kelima kanda sebagai milik kita atau sebagai diri kita. Dan kita akan mengatasinya ketika kita mengamati sifat tanpa diri dari kelompok-kelompok unsur kehidupan ini. Kelima kanda ini ditemukan pada setiap makhluk hidup. Mereka adalah 1. Jasmani atau rupa, 2. Perasaan atau wedana, 3. Persepsi atau sanya, 4. Bentukan-bentukan batin atau sangkara, dan 5. Kesadaran atau winyana. Kelompok pertama merujuk pada seluruh tubuh fisik yang terbentuk dari miliaran partikel materi fisik yang sangat kecil. Kelompok kedua adalah kelompok perasaan, menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang bergantung pada kontak kita dengan dunia eksternal. Persepsi adalah fenomena batin yang membantu kita untuk mengingat objek-objek indria.
Sangkhara adalah bentukan-bentukan batin yang memunculkan perilaku jasmani, ucapan, atau aktivitas pikiran. Termasuk dalam kelompok keempat ini adalah kontak sensorik atau phasa, refleksi atau pengarahan pikiran, manasikara, kehendak, cetana, keserakahan, lobha, kebencian atau kemarahan, dosa, dan faktor-faktor batin lainnya yang berjumlah 50. Sedangkan kelompok terakhir, yaitu kesadaran, terdapat banyak jenis kesadaran seperti yang ditentukan oleh organ indria yang bersesuaian, seperti kesadaran mata, kesadaran telinga, dan seterusnya. Demikianlah, kita memiliki kelompok batin dan materi, nama rupa. Kelompok materi adalah badan jasmani, dan kelompok batin terdiri dari keempat kelompok aktivitas-aktivitas batin. Aktivitas 5 kanda. Kelima kelompok unsur kehidupan menjadi aktif ketika terjadi kontak antara indria dan objeknya masing-masing. Ketika objek apapun terlihat, mata dan seluruh tubuh berikut juga objek yang terlihat adalah merupakan materi atau rupa. Rasa senang atau tidak senang terhadap objek penglihatan itu adalah perasaan atau wedana. Pengenalan atas objek adalah persepsi, sanya. Perhatian pada objek atau usaha untuk melihatnya mewakili bentukan batin atau sangkhara. Dan menyadari objek yang terlihat adalah kesadaran, winyana. Ketika kita melihat, hanya 5 kelompok ini yang muncul dan tidak ada jiwa atau diri atta yang menyertainya. Akan tetapi, orang pada umumnya mengidentifikasikan masing-masing dari 5 kelompok yang terlibat dalam proses melihat sebagai diri atau atta mereka atau entitas ego. Ketika seseorang melihat dirinya sendiri, ia menganggap bentukan visualnya sebagai entitas dirinya. Dan ketika melihat makhluk lain, ia memandangnya sebagai entitas diri orang lain. Demikianlah, kepercayaan ego berakar pada hasrat manusia untuk mengidentifikasikan 5 kelompok unsur kehidupan ini sebagai entitas ego pada saat melihat. Dengan cara demikian pula lah, kelima kelompok ini mulai bekerja ketika kita mendengar, mencium, mengecap rasa, menyentuh, atau berpikir. Sekali lagi, kita memiliki ilusi ego yang berakar dari hasrat manusia untuk menganggap kelompok unsur kehidupan ini sebagai entitas ego. Sebagian besar orang berada di bawah pengaruh kepercayaan ego ini yang bersumber pada kesadaran. Semenjak mereka terbiasa menjadikan ego mereka identik dengan aktivitas batin dan kondisi-kondisi batin mereka, seperti emosi-emosi, misalnya bahagia atau tidak bahagia, perasaan-perasaan, ingatan, persepsi, kehendak, usaha, dan sebagainya. Baiklah, saya akhiri dulu part 1 sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai dengan kekotoran batin yang berpotensi, masih di bab pendahuluan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang